dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di zaman modern pada saat ini, tentunya kita tidak dapat memungkiri atau kita tidak dapat menghindari ketika kita berada di dalam zaman yang segala sesuatu serba terhubung. Keterhubungan di dalam dunia digital atau media sosial. Mungkin banyak orang atau di antara kita yang hadir pada saat ini, kita memiliki ratusan teman di media sosial. Apakah itu dalam Facebook, Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki ratusan teman di dalam media sosial, tetap saja kadangkala hidup kita merasa asing, hampa, dan kosong. Karena di dalam keterhubungan di dalam dunia digital ataupun media sosial tersebut, itu tidak secara langsung otomatis Bapak Ibu untuk membangun atau melahirkan suatu kedekatan relasional, kedekatan relasi antara orang yang satu dengan yang lain. Kita tidak dapat pungkiri atau kita tidak dapat menghindari ketika kita berada pada zaman di mana manusia hidup semakin individualistik. Sebagian orang mungkin hidup dengan dunianya sendiri, mereka tidak mau peduli dengan kehidupan orang lain, mereka tidak mau peduli akan kesusahan orang lain. Ada yang bekerja untuk suatu pencapaian tanpa sahabat, pencapaian dengan cara yang kotor, tidak menghiraukan keberadaan teman atau sesama di sekitarnya. Ada juga pada saat ini mengejar popularitas tanpa loyalitas. Dan pada akhirnya, apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah suatu kesuksesan yang sia-sia pada akhirnya. Dan pada akhirnya, nilai kebersamaan pun menjadi luntur. Itulah yang kadangkala kita tidak sadari kehidupan yang terjadi di dalam zaman yang modern pada saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai dengan 16, mau memperlihatkan kepada kita semua akan 3 gambaran atau 3 adegan. Yang pertama, kita diperlihatkan akan sang pekerja soliter atau sendirian tanpa teman. Gambaran yang kedua memperlihatkan kepada kita indahnya kehidupan di dalam suatu persekutuan. Dan yang ketiga mau memperlihatkan suatu kekuasaan yang fana. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketiga gambaran yang diperlihatkan oleh kitab Pengkhotbah pada pagi hari ini mengarahkan pada suatu seruan akan makna kehidupan yang ditentukan bukan dalam kondisi isolasi atau kondisi pengasingan atau pengucilan, melainkan dalam kehidupan persekutuan di hadapan Allah. Pada ayat 7 sampai dengan 8, di sana kita dapat melihat gambaran pertama yang mau diperlihatkan di dalam kitab Pengkhotbah, suatu kesia-siaan hidup sendirian. Di mana ayat tersebut mau memperlihatkan suatu simbol ketiadaan relasi, tidak memiliki suatu hubungan atau tidak memiliki saudara atau anak atau ahli waris dalam budaya Ibrani.
Situasi tersebut ingin memperlihatkan kepada kita bahwa tidak adanya hubungan dengan saudara atau sesama. Bekerja tanpa henti, mata tak pernah puas akan kekayaan, bahkan menunda untuk kesenangannya sendiri. Namun pada akhirnya dipertanyakan, untuk siapakah kita semua jeripayah itu? Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan sesama, maka jeripayah yang dilakukan tentunya akan menjadi sia-sia. Aktivitas yang dilakukan akan menjadi seperti menggenggam asap, ada aktivitas tapi tidak ada makna yang bertahan. Ketika obsesi kita mengejar karir, ketika kita mencari uang, mencari kekayaan, ketika kita mengejar suatu prestasi, bahkan kadangkala semua itu dapat menukar kebersamaan dengan keluarga, dengan sesama, ataupun komunitas. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberlimpahan harta, kekayaan tersebut tidak memberikan kebahagiaan. Ketika mendapatkan semuanya itu, apa yang diinginkan, tapi tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan sesama, menjadi suatu ruang yang kosong dan kesepian di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukannya kita tidak boleh meraih kesuksesan atau keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bukannya kita tidak boleh meraih prestasi di dalam hidup kita. Bukannya kita tidak boleh meraih suatu kehidupan yang nyaman atau harta yang berlimpah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika semua hal itu kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa sesama, itu menjadi kesia-siaan dalam hidup kita. Namun ketika kita melibatkan Tuhan dan sesama, maka keberhasilan, kesuksesan yang kita raih itu akan menjadi berkat bagi sesama. Ketika keberhasilan kesuksesan dalam melibatkan Tuhan dan sesama, maka hidup kita akan bermakna. Hidup kita memberikan dampak bagi sesama kita. Dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 9 sampai dengan 12, itu merupakan gambaran kedua yang mau memperlihatkan kepada kita semua keunggulan hidup bersama. Dan melalui ayat 9 sampai dengan 12, di sini juga mau memperlihatkan kepada kita akan 4 hal untuk meneguhkan keutamaan hidup di dalam persekutuan yang indah. Berdua lebih baik daripada seorang diri, menggambarkan adanya efisiensi, sinergi, dan hasil yang berlipat ketika manusia dapat bekerja sama. Di sana juga memperlihatkan saat jatuh ada yang mengangkat. Itu mau menggambarkan kepada kita semua bahwa manusia memerlukan adanya dukungan emosional dan spiritual dikala kita gagal, di saat kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup. Apakah
dukungan atau support itu datang dari keluarga atau dari seorang sahabat atau seorang teman. Dalam ayat 9 sampai dengan 12 di sana juga mau menceritakan kepada kita semua bahwa tidur berdua menjadi hangat dan mau menggambarkan bahwa suatu metafora keintiman dan kehangatan. Apakah entah dalam ikatan suatu pernikahan atau kebersamaan di dalam komunitas kita atau sesama atau persekutuan yang saling menjaga satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Di dalam konflik yang berikutnya di sana tertulis 2 orang bertahan, bahkan 3 utus tali tak mudah diputuskan. Itu mau menggambarkan bahwa hidup harus memiliki solidaritas yang akan memperkokoh ketahanan, yang akan mengikat dan memampukan untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat apa arti solidaritas itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia, di sana mengartikan bahwa solidaritas itu adalah sifat satu rasa, senasib, perasaan, setia, kawan. Ketika kita memiliki sifat solidaritas yang tinggi di dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak akan berbahagia di atas penderitaan orang. Ketika kita memiliki solidaritas yang tinggi dalam kehidupan kita, tentunya kita memiliki kepekaan di dalam hidup ini. Tentunya kita memiliki sifat kepedulian dengan sesama kita. Pengkhotbah bukan sekedar mengidealkan yang namanya sosialitas, melainkan pengkhotbah menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk relasional yang memiliki relasi atau hubungan dengan sesama, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Bahkan di dalam Perjanjian Baru bahasa koinonia menggambarkan bahwa hidup ini harus saling berbagi. Hidup ini harus saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran ketiga melalui kitab Pengkhotbah pada pagi hari ini juga mau memperlihatkan kepada kita suatu kekuasaan yang fana. Dalam ayat ini mau menggambarkan kepada kita bahwa gambaran suatu drama politik, seorang muda yang miskin tetapi berhikmat dan mengalahkan raja tua yang bebal, yang menolak nasihat. Ini berarti bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada status. Orang bijaksana tentunya tidak gegabah di dalam mengambil suatu keputusan. Orang bijaksana tentunya mau mendengarkan nasihat, masukan atau kritik dari orang lain. Orang bijaksana tentunya memaknai perannya dengan penuh tanggung jawab sebagai amanat yang dipercayakan dengan tidak mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Apakah kita diberikan amanat ketika kita harus menjadi seorang suami, seorang papa, seorang opa, seorang karyawan, seorang pelayan Tuhan? Ketika kita diamanatkan sebagai seorang istri, seorang mama, seorang karyawan, seorang pelayan Tuhan, atau apakah kita diamanatkan sebagai seorang anak, seorang kakak, atau seorang adik,
seorang pelajar, atau seorang mahasiswa. Ketika kita menjalankan amanat itu dengan berfokus kepada Tuhan, ketika kita menjalankan amanat tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bukan status yang kita kejar, bukan keakuan yang kita kejar. Kita tidak mencari akan keuntungan pribadi. Dan namun pada ayat tersebut, pada ironisnya, generasi yang berikutnya datang dan pada akhirnya orang muda itu tidak disukai lagi. Hal ini mau menunjukkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala kekuasaan dan popularitas pada akhirnya akan berlalu. Kekuasaan dan popularitas ada masa batasnya. Janganlah kita hanya mengejar kekayaan, kekuasaan, atau popularitas dalam hidup dan kehidupan ini. Karena semua apapun hal duniawi itu sifatnya adalah sementara. Tapi pada firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa fokuslah pada hal yang kekal. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita, bukan apa yang kita mau dalam hidup dan kehidupan ini. Ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan ini pada kita semua. Dan lakukanlah itu dengan berpusat pada kasih kepada Allah dan sesama. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika Tuhan masih izinkan kita untuk menjalani kehidupan yang Dia berikan pada kita sampai saat ini, jangan sia-siakan hidup kita. Biarlah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita pada saat ini, hidup kita boleh memberi dampak bagi orang lain. Hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada akhirnya orang dapat mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Dan pada akhirnya dalam hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan ingatlah selalu akan firman Tuhan melalui perintah hidup baru pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kiranya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, yang menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin.